bermuamalah dengan anak-anak yang atau remaja yang lebih muda. Beliau SAW mengucapkan salam kepada semua orang, apakah anak-anak, remaja, dan SAW kalau masuk ke dalam kota Madinah, sementara beliau datang dari perjalanan, apakah safar atau yang lainnya, pasti sudah disambut di pintu gerbang Madinah oleh anak-anak kecil Madinah. Ada yang bergantungan di telapak kaki Nabi yang kanan, ada yang kiri, ada yang di tangan kanan, ada yang di tangan kiri, ada juga yang bergelantungan sampai di pundak Nabi SAW. Dan pada saat sudah tidak mampu lagi memegang anak-anak muslimin, beliau mengatakan kepada para sahabat, bantulah aku. Maka Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain menggendong anak-anak muslimin tersebut. Ya. Ini menandakan kenapa? Karena ada figur ayah yang penuh dengan sifat penyayang, ya, penyantun. Bukan cuma pada anak secara langsung, kepada cucu pun sama. Pernah Hasan dan Husain datang dan lewat di hadapan Nabi SAW di masjid, sementara Nabi lagi ngobrol dengan para sahabat. Maka pada saat itu Nabi SAW memeluk keduanya dan menciumnya. Ada Al-Aqra' bin Habis, salah satu sahabat, dia kaget pada saat itu melihat, dan dia mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, belum pernah aku cium selamanya. Maka Nabi SAW menghadap ke arah Al-Aqra' sambil mengatakan, ya, aku tidak melihat kecuali Allah sudah mengangkat kelembutan dari hatimu. Pernah satu kali Hasan radhiyallahu anhu lewat, ya, di hadapan Nabi SAW, dan Nabi memegang kedua telapak tangan Hasan yang kecil, waktu itu masih kecil, dan membiarkan kedua telapak kakinya menginjak telapak kaki Nabi. Kemudian Hasan terus menaikkan kakinya ke betis Nabi, ke tulang kering Nabi, ke betis Nabi, ke lutut Nabi, ke paha Nabi, sampai akhirnya naik ke perut Nabi dan naik ke dada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengajaknya bercanda di depan para sahabat. Pernah juga Nabi SAW lagi sholat asar. Kemudian beliau pada saat lagi sujud di rakaat terakhir, itu sempat Hasan dan Husain datang. Lagi Nabi SAW sholat, dan kemudian tiba-tiba keduanya menaiki punggung Nabi SAW di saat lagi sujud. Di saat lagi sujud. Maka Nabi SAW tidak angkat kepalanya. Sampai sebagian sahabat yang meriwayatkan hadis mengatakan, kami mengira sesuatu buruk telah menimpa Nabi SAW. Dan kami mengetahui apa yang terjadi setelah Nabi SAW bangun dan salam. Ternyata di pundak Nabi ada Hasan dan Husain. Untuk menjaga perasaan kedua cucunya yang masih kecil tersebut, dan supaya mereka merasakan kasih sayang, mereka juga tidak membenci ibadah, maka Nabi SAW menyambutnya dalam ibadah sementara sholat. Coba pertemukan dengan sebagian figur suami yang ada masalah sedikit saja sudah langsung emosional dengan istrinya. Bukannya dia menggunakan akal sehatnya memecahkan permasalahan dengan tenang, atau pada saat menjadi seorang ayah, dia selalu berlemah lembut merangkul anak-anaknya. Mungkin kadang-kadang karena sibuk dengan handphone, maka dia menyuruh anaknya pergilah ke sana. Atau mungkin anaknya ingin dipangku oleh dia pada saat dia masuk ke dalam rumah. Udah ayah capek misalnya. Udah sana, duduk di sana misalnya. Pergilah main, dan seterusnya. Padahal anak-anak itu ada fase di mana dia akan bersama dengan kita, dan ada fase mereka tidak akan bersama dengan kita. Fase bersama dengan kita sebagai orang tua adalah di saat mereka lagi 7 tahun pertama. 7 tahun pertama ini umumnya bersama dengan kita, bersama dengan orang tua. Disitulah saatnya mereka bermain, ya, dan mereka ingin tahu banyak hal. Maka sifat orang tua di sini karakternya tidak boleh kasar. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, didiklah anak kalian dengan 7 kali 3. 7 tahun pertama semua dengan kelemah lembutan. Karena semua yang mereka lakukan karena keinginan tahu. Bahkan loncat dari sebuah tempat tinggi pun, atau memecahkan gelas pun, bukan karena mereka sengaja, karena ingin tahu. Bahkan banyak orang tua tidak tahu dalam pendidikan, ini masalah kejiwaan ya. Sering kali ada orang tua cuek dengan anaknya di saat anaknya lagi mau bermain, bahkan disuruh pergi main sendiri. Padahal anak itu tidak tahu harus main apa. Kemudian dia sibuk dengan handphone atau aktivitas yang lainnya. Di saat misalnya anak itu mencoba sebuah demo, tanda kutip, misalnya memecahkan gelas, membanting pintu, lalu orang tuanya teriak dan marah. Bagi anak-anak ini, teriakan dan marah ini adalah bentuk kasih sayang. Oh, berarti saya harus buat masalah, baru kemudian orang tua saya berikan perhatian. Nah, seperti itu munculnya.